Espeleta beri kepastian soal jumlah seri MotoGP 2020. CEO Dorna Sport, Carmelo Espeleta, membicarakan lebih lanjut soal jumlah seri di MotoGP 2020. Ia mengatakan bahwa pihaknya masih terus mengusahakan agar jumlah seri bisa bertambah pada musim ini. Kepastian itu pun akan diumumkan Espeleta dalam waktu dekat. Tepatnya, ia menjanjikan bakal menyampaikan kabar tersebut pada akhir Juli 2020. Espeleta siap memastikan ada atau tidaknya seri tambahan di kalender MotoGP musim ini. Sejauh ini, seri di MotoGP 2020 sendiri diketahui berjumlah 13. Dorna telah membuat jadwal baru untuk perlombaan musim ini karena sejumlah seri diketahui tak bisa digelar sebagai imbas dari merebaknya pandemi virus corona. Balapan seri perdana MotoGP 2020 sendiri akan digelar pada akhir pekan ini. Tepatnya, seri perdana yang berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol. Espeleta pun terus berjuang untuk menambah seri balapan musim ini yang ditargetkan bisa mencapai 16 balapan. Seri tambahan sendiri diharapkan bisa digelar di luar Eropa. Kini, masih ada 3 seri di luar Eropa yang masih berstatus ditunda. Ketiga seri itu adalah Thailand, Malaysia, dan Argentina. 2 balapan yang kami lakukan di Moto3 dan Moto2 di Qatar sangat kompetitif. Saya pikir mereka akan menjadi kejuaraan kompetitif. Jelas, Anda bertanya kepada diri sendiri dengan cara yang berbeda, apakah kejuaraannya kurang lebih akan menjadi panjang. Sekarang, untuk saat ini, terdiri dari 13 balapan dan pada akhir bulan ini, kita akan tahu apakah akan melakukan lebih banyak, kata Carmelo Espeleta. Presiden HRC komentari kepindahan Alex Marquez. Presiden HRC Honda, Yoshisuke Nomura, memberikan komentar mengenai kepindahan Alex Marquez menuju timnya pada MotoGP 2021 nanti. Nomura menilai langkah tersebut sudah sangat tepat bagi kedua belah pihak. Nomura mengklaim kepindahan Alex ke LCR Honda sudah berdasarkan diskusi yang cukup panjang antara timnya dengan kubu pembalap. Ia juga yakin adik kandung Marc Marquez itu bisa berkembang bersama LCR di kelas utama MotoGP. Setelah diskusi mendalam dan analisis situasi saat ini, kami percaya bahwa Alex dengan dukungan penuh dari tim LCR Honda memiliki peluang besar untuk berkembang di kelas utama, kata Nomura. MotoGP 2020 menjadi musim pertama sekaligus terakhir Alex Marquez bersama Repsol Honda. Meski demikian, juara dunia Moto2 2019 itu tetap mengaku bangga bisa mendapat kesempatan untuk membalap bersama tim pemenang seperti Honda. Saya sangat bangga mengumumkan kerjasama dengan Honda Racing Corporation musim ini. HRC memberi saya kesempatan untuk balapan di MotoGP. Saya akan bergabung dengan tim LCR Honda pada akhir 2020, sebuah tim dengan banyak pengalaman di MotoGP. Semua berhak bisa lebih baik, kata Alex Marquez. Langkah Repsol Honda untuk mendepak Alex pada 2021 nanti terbilang cukup sadis, sebab keputusan tersebut diambil sebelum musim ini berjalan atau tanpa melihat lebih dulu performa Alex di lintasan. Nantinya, Alex akan bergabung ke tim LCR untuk menggantikan posisi Cal Crutchlow yang telah resmi didepak tim musim depan. Crutchlow sebenarnya telah memberi sinyal kepergiannya dari kubu Honda pekan lalu, menyusul gosip bahwa Alex Marquez terdepak dari Repsol Honda. Crutchlow harus mengakhiri kebersamaannya dengan tim LCR Honda yang telah berlangsung sejak lama. Pembalap asal Inggris itu tercatat membela tim satelit Honda dalam 6 tahun terakhir, tepatnya sejak 2014 lalu. Banyak yang menanti Rossi jadi juara MotoGP. Ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo, menilai masih banyak orang yang ingin melihat Valentino Rossi menjadi juara MotoGP di usia yang uzur. Chico turut mengikuti perkembangan terakhir mengenai Rossi yang sedang melakukan negosiasi kontrak dengan tim satelit Petronas Yamaha. Menurut Chico, Rossi memiliki kualitas dan kemampuan yang bisa mengantarkan pada kejayaan di penghujung karir. Jika dia meraih gelar bersama tim satelit, maka itu akan menjadi sejarah di dunia balap motor dan juga olahraga secara umum. Akan menjadi pertanyaan mengenai seberapa jauh atlet bisa berkompetisi dan menang.
banyak orang yang menanti kesuksesan Rossi selanjutnya, kata Chico Lorenzo. Mengenai status tim satelit yang akan diperkuat Rossi, Chico menganggap akan ada keuntungan bagi direktur berada di luar tim pabrikan. Dengan demikian, Rossi masih memiliki kesempatan bersaing dengan pembalap-pembalap top dan mempertahankan namanya di papan atas. Saya pikir Valentino akan mendapatkan yang terbaik dari tim satelit dan akan mendapat manfaat karena tidak lagi berada di tim pabrikan. Vale akan lebih santai dan suasana hatinya yang baik akan meningkat, kata Chico Lorenzo. MotoGP 2020 akan menjadi musim terakhir Rossi bersama tim Monster Energi Yamaha. Pol Espargaro terima mandat bungkam Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol, Pol Espargaro mengaku mempunyai alasan berlabuh ke Honda pada MotoGP 2021 yang berhubungan dengan Marc Marquez. Honda Racing Corporation telah mengumumkan Pol Espargaro masuk ke dalam jajaran line-up pembalap MotoGP 2021. Keinginan Pol Espargaro berada di Honda bukan sebuah keputusan mudah. Pembalap Spanyol itu perlu berpikir keras tentang keputusan berlabuh ke Honda. Ini bukan keputusan yang dibuat dalam semalam, baik Honda maupun saya, karena saya memikirkan pro dan kontra. Tetapi ada sebuah pesan yang melewati kepala saya jika saya menolak tawaran Honda. Saya akan menyesal saat memutuskan pensiun. Pada akhirnya, tahun depan saya akan berada di Honda. Ini adalah taruhan pribadi yang sangat ambisius, kata Pol Espargaro. Espargaro pada musim depan akan berduet dengan Marc Marquez di Honda. Perlu diketahui, Marquez merupakan pembalap tangguh yang dinilai sulit dikalahkan. Dia sudah mendominasi dalam perhelatan MotoGP sejak debut 2013. Satu-satunya kegagalan Marquez keluar sebagai juara MotoGP adalah pada 2015 ketika bercokol di peringkat ketiga klasemen. Pada ujungnya, Espargaro membuat klaim tentang tujuan berlabuh ke Honda. Pembalap 29 tahun ini mengaku mendapat mandat di Honda untuk mengalahkan Marquez. Sejauh ini, belum ada pembalap yang berhasil mengalahkan Marc Marquez dengan Honda, apalagi mencoba lebih dekat dengannya. Tetapi, saya ingin mencoba melihat dan memahami apa yang dia lakukan daripada pembalap lain. Mungkin sekalian menggali informasi tentang dia. Seperti yang kita ketahui, tantangan terbesar bagi pembalap yaitu mengalahkan yang tercepat, dan itu adalah tugas saya. Honda tidak ingin mengontrak saya menjadi pembalap kedua, tetapi bisa mengalahkan Marc Marquez. Tutup Pol Espargaro. Jaminan finish 5 besar bagi Valentino Rossi di seri pembuka. Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, membawa bekal rekor bagus ketika menghadapi balapan pembuka MotoGP 2020. Ajang balap motor paling bergengsi MotoGP 2020 akan segera bergulir setelah mengalami jeda kompetisi yang panjang akibat pandemi virus corona. Seharusnya dibuka lewat balapan perdana pada 8 Maret silam, kompetisi kelas utama MotoGP 2020 baru akan dimulai pada pekan ini di sirkuit Jerez, Spanyol. Valentino Rossi menjadi sorotan pada MotoGP 2020. Alasan utamanya jelas soal kepastian partisipasinya pada musim depan. Seperti diketahui, Rossi dikabarkan akan meresmikan kepindahannya menuju tim satelit Petronas SRT di sela-sela seri perdana MotoGP 2020. Transfer ke Petronas Yamaha SRT bukan satu-satunya hal yang ditunggu dari Rossi pada seri pembuka MotoGP 2020, tetapi juga kiprah si pembalap dedakter. Setelah Rossi mencatat hasil kurang memuaskan pada paruh musim kedua MotoGP 2019, publik dibuat penasaran dengan performa Rossi pada musim ini. Jika menilik kepada statistik, Rossi sebenarnya memiliki catatan yang positif ketika melakoni balapan perdana MotoGP. Pada 20 musim penampilannya di kelas utama, Rossi nyaris tak pernah absen dari posisi 5 besar ketika melakoni balapan perdana. Hanya 4 kali, Rossi gagal melakukannya dengan rincian 2 kesempatan terjadi ketika masa sulit di Ducati dan 2 hasil minor lainnya terjadi karena mengalami crash. Ketika sirkuit Jerez menjadi tuan rumah seri pembuka MotoGP pada 2005 dan 2006, pencapaian pemenang 9 gelar juara dunia itu tidak jadi buruk-buruk amat.
Pada 2005, Rossi menjadi pemenang MotoGP Spanyol. Musim berikutnya, Rossi harus rela finish di urutan ke-14 setelah sempat ditubruk oleh Tony Elias. Sementara, pada balapan perdana musim lalu, Rossi finish di posisi kelima. Meski bukan hasil podium, perlu diingat pula bahwa pembalap berusia 41 tahun tersebut start dari urutan ke-14 dan cuma tertinggal 0,6 detik dari pemenang lomba. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan oleh Rossi adalah hasil kurang memuaskan yang diraihnya sepanjang tes pramusim. Pada tes terakhir di sirkuit Losail Qatar, Rossi masih mengeluhkan masalah degradasi ban belakang pada motor balapnya. Mudah ausnya ban belakang bisa menjadi penghalang bagi pembalap berjuluk The Doctor itu mempertahankan ritmenya hingga akhir balapan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.